Saksikan Free Fire Squad Showdown di minggu kita yang keempat. Rematch, final rematch antara RRQ Kazu versus EVOS Divine. Sekarang mulai dari Nurekdam. Oke, terlihat gimana Homer sudah menuju ke arah lantai area depan tengah, mengorbankan dua player dari EVOS Divine di sana. Kocel dan juga Box kandas, sisa race saja satu orang dan langsung dihabisi. Kurang dari 30 detik, Bung Surya. Itu cepet banget sih, cepet banget. Dan aku belum tahu arah ini, serangan ini bakal kemana. Maksudnya tujuan akhir dari titik serangan itu, titiknya di arah mana itu belum tahu. Rasha tadi sebelah kiri, main dengan Partinonya, sempat dapetin headshot, terus tarik lagi mundur. Sementara temennya yang ada di bagian dalam itu udah perang juga. Dan ledakan-ledakan granat itu ternyata masih mengeliminasi satu player. Kalau nggak salah tadi Dutch sempat dapetin itu. Itu cepet banget dan belum sempat tergambar ini serangan bakal seperti apa, tapi begitu sudah ketemu ya udah ketemu aja. Yang terlihat hanyalah kedua tim ini coba untuk bermain agresif dan bermain cepat. Betul. Memanfaatkan situasinya itu masih pistol round gitu. Yap. Kali ini kita berada seputaran observatory. Sudah ada seorang Abai juga di bagian depan sana, berhadapan dengan dua player bahkan dari tim EVOS Divine. Apax bakal coba maju dengan menggunakan mini Uzi-nya. Satu player berhasil dibuat terjatuh. Namun itu dia Azril sendiri di bagian bawah akan berhadapan dengan dua player dari tim EVOS Divine. Namun Kocel berhasil ditangkap. Tersisa dua player saja, Rasha di bagian atas dan selesailah sudah kali ini 2-0 untuk RRQ Kazu. Lagi-lagi secara pick off, player-player dari RRQ menunjukkan mereka punya ketajaman aim lebih baik dari minggu sebelumnya, dimana kita ingat bahkan EVOS Divine masih bisa dapetin momen pistol round. Kali ini RRQ Kazu menunjukkan keganasan mereka, nggak ngasih ampun sama sekali, membuat situasinya menjadi unggul untuk RRQ Kazu. Kalau udah kayak gini, secara income dari FF coin-nya juga lebih banyak untuk RRQ Kazu. Dan ini nggak boleh disia-siain tentunya untuk RRQ Kazu yang saat ini lagi memiliki winning condition. Karena teman-teman dari EVOS Divine jatuhnya lagi nggak banyak yang punya peluang beli senjata banyak-banyak. Dan tembakan demi tembakan udah dilakukan. Kocel lagi-lagi menjadi korbannya. Mungkin Abax akan menjadi korban selanjutnya dari seorang Azril, karena udah cukup sekarang juga. Apa yang terjadi selanjutnya? Karena Azril juga udah lumayan sekarat. Mal bisa memberikan kabar dengan baik, tapi lu lihat datang lagi dua, membuat EVOS juga kehilangan angkanya. Kalau yang dilihat tadi itu lebih besar dua player doang yang main dari RRQ sebenarnya ya. Di peperangannya itu cuma ada Azril sama Abai aja ngegocek-gocek, ngedelay lama sampai akhirnya Maal yang di dalam butuh jarak beberapa detik sampai dengan akhirnya ke sana bisa follow up juga. Dutch dari belakang beberapa granat dia lempar ke bagian depan. Secara posisi penempatan granat dijatuhin teman-temannya aja tahu titiknya. Itu RRQ Kazu rapih banget mainnya. Rapih banget. Harus nih dipelajarin gameplaynya biar menang kita main di CS rank minimal gitu loh. Namun itu dia. Kita akan lihat ada 1-2 dari Flashfish. Lemparkan juga granat ke bagian depan sana, ada Azril di bagian belakang tentunya. Sendiri saja Abai cukup sekarat, berada di bagian dalam sana. Abai terjatuh kali ini. Dutch bermain dengan satu granat bakal dilempar ke bagian depan sana, namun Azril juga sudah terjatuh oleh seorang Rasha dengan menggunakan AWM-nya. Masih ada follow up dan ternyata Dutch kali ini terculik. Satu player tersisa, selesai 1 poin pertama untuk EVOS Divine. Yes, thanks to Rasha. Semua tembakan-tembakan Rasha benar-benar menjadi momen titik balik dari EVOS Divine. Dan itu sangat-sangat menjadi kontribusi besar. Bikin semua player-player RRQ jadi sekarat. Tembakannya juga selalu on point. Membuat RRQ jadi sulit untuk melakukan fight back. Ditambah ada momen Abai udah terlanjur masuk di dalam, susah banget untuk ditolong, Bung Surya. Iya, sendiri aja dia tadi. Azrilnya masih di luar, ketahan oleh player lain. Yap. Dan ini dia. Kita lanjut ke round selanjutnya di Clock Tower. Posisi dari kedua tim tentunya akan rush menuju ke arah titik temu di area bagian atas, tapi kayaknya Rasha bakal mencoba melakukan pelebaran sayapnya. Maal sudah berada di posisinya. Abai, hati-hati, bakal ada di arah tembaknya seorang Rasha. Belum mengenai siapapun, tapi Rasha udah siap dengan AWM-nya. Dan Dutch juga siap nge-charge dengan grenade-nya. Aduh, ditembak dari arah samping, dari arah Rasha tentunya. Menjadi cukup fatal. Dutch gak bisa ketolong, tapi Azril mencoba menebus. Dapatkan satu player yaitu Ray. Rasha punya regroup bersama kawan-kawan. Udah regroup, udah balik regroup, dan Azril masih mendapatkan Ray. Sekian kalinya Kocel juga menjadi korban selanjutnya dari kekejaman seorang Abai. Dan itu dia, langsung dia nusuk saja Kocelnya. Tinggal Maal dari luar.
langsung di close gamenya untuk RRQ Kazu. Ya tadi Rasya sempat dapetin satu karena kesulitan juga, itu belum ada satupun player yang terjatuh. Kalau clue juga nggak ada di tim RRQ Kazu, sehingga posisi Rasya memang nggak ketahuan. Dutch-nya terjatuh harusnya sudah kedeteksi player-player dari EVOS itu ada di bagian mana, dan ternyata Azriel dengan mini Uzi-nya masih sangat kuat sekali ngerepotin satu player terjatuh EVOS Divine. Yang lainnya fokusnya harusnya, biasanya kalau kejadian kayak gitu antara mau coba untuk ngelawan atau nge-revive gitu. Biasanya player itu yang akan terjadi, dan namun dapat satu player diterusin lagi sama Azriel dan Abai tentunya. Betul. Di Katulistiwa kita kali ini Rasya sudah berada di bagian atas dengan menggunakan snipernya, sementara 3 player dari tim RRQ Kazu. Sebenarnya sama gaya permainannya, Azriel, Abai berdua, Dutch di bagian belakang, akan dipancing pertempurannya oleh 2 player RRQ. Dutch bermain dengan granatnya, akan dipancing juga itu menggunakan flash freeze tentunya. Ke arah satu player harusnya sudah terdeteksi adanya player dari tim lawan mereka, yaitu EVOS Divine berada di satu compound. Ray sudah setengah HP berkurang kali ini dan terjatuh oleh seorang Abai. 3 player aja tersisa. Kocel sudah berada di bagian luar, akan segera mengetahui Dutch. Lagi-lagi impact dari Otto harusnya yang mengetahui pergerakan EVOS Divine berada di bagian bawah sana. Namun sayang sekali tergocek pergerakannya oleh seorang Dutch, malah Dutch yang justru mengetahui adanya player di bagian depan sana. Berbahaya posisinya kali ini, mana Abai sudah menyerang ke arah satu player, sudah berhasil dibuat terjatuh juga seorang Abai oleh Rasya dari kejauhan. Azriel cukup karat kali ini dan masih bisa dimenangkan oleh RRQ Kazu. Yap, langsung di outplay secara positioning sama teman-teman dari RRQ Kazu. Mereka tahu ketika EVOS sudah melakukan pressing, mereka langsung melebarkan posisi mereka dan ada di angle-angle yang emang jatuhnya malah jadi ngelock ke arah anak-anak dari EVOS Divine. Padahal tadi upaya dari EVOS Divine udah mantep banget. Ngejar satu orang Dutch di rumah L, tapi Dutch juga cukup cerdas untuk berubah posisinya, menggunakan ban, berada di genteng yang di sebelah rumahnya, langsung di posisi di mana akhirnya EVOS Divine yang udah terlanjur player ada di rumah L nggak bisa keluar lagi, dan keluar pun ternyata udah ada Azriel di sana dengan segala backup yang ada dari RRQ Kazu. Kita lanjut ke arah Factory, terlihat upaya lemparan flash freeze menuju ke arah RRQ Kazu, tapi dari sisi Rasya sebenarnya punya kesempatan untuk memberikan pick-up-nya. Ini dia, mungkin cari aja momentumnya. Hey, ternyata berhasil mendapatkan satu orang Azriel. Menjadi lampu hijau harusnya untuk EVOS Divine. Lakukan serangannya, masuk menggunakan Casey yang udah connect juga ke arah lini depan. Tapi Abai berhasil dapetin satu orang Abax, dan Ray ternyata masih bisa diandalkan. Sayangnya ada Dutch. Gak bisa, sulit banget sekarang. 2 lawan 2, Rasya Kocel lawan Dutch dan juga Maal. Oh, 1-1 yang cukup dramatis. Sekarang giliran Rasya, si anak muda melawan Pangeran Dutch. Apa yang akan terjadi? Karena Dutch juga memiliki sniper sebenarnya. Adu AWM kali ini. Adu AWM di abad ini. Teman-teman, akan terjadi sesaat lagi. Coba pick off. Masih belum kena. Dan Dutch, kita lihat sekarang ada Santino-nya. Coba dihabisin dulu klonnya dan tembak, kena kakinya Karadut. Rasya berhasil memenangkan combat 1v1 situation melawan seorang Dutch. Itu dia, cukup berani apa yang dilakukan Rasya sebenarnya tadi ketika sebelum dia akhirnya tersisa sendiri ya. Dia dengan HP yang sekarat itu, dia masuk ke bagian tengah bagian factory itu berbahaya sebenarnya. Sambaran satu granat bisa terjatuh itu sebenarnya. Tapi begitu dia temannya satu persatu terjatuh, dia coba untuk healing, medkitan sampai dengan akhirnya Dutch tersisa sendiri. Itu ya kemampuan seorang Rasya harusnya ya menurut aku dengan menggunakan snipernya memang bisa dibilang lebih unggul sedikit mungkin. Dutch itu bukan berarti nggak kuat-kuat juga. Betul. Pernah dia jadi player belakang beberapa kali di squad Showdown ini. Tapi harusnya Rasya nggak kalah di momen 1 lawan 1 seperti itu tadi. Dan kali ini masih ada nafas yang diberikan, yang berhasil didapatkan oleh EVOS Divine untuk melanjutkan ke Ring 6 of Village. Sudah ada lemparan beberapa flash freeze dan juga grenade. Kocel akan coba untuk melempar namun direspon dengan Dutch. Satu player akan kena, cukup sekarat. Satu orang Kocel akan dikomit kali ini. Ada Abax juga di bagian dalam sana, namun ditutup dengan menggunakan glue wall. Sempat melakukan medkit, harusnya nantinya Rasya di bagian belakang coba untuk menggunakan snipernya. Tertutup oleh glue wall yang dipasang oleh seorang Kocel. Lemparan granat Ray sudah berhasil menyandra seorang Abai dan juga Azriel berhasil dibuat terjatuh. Namun kali ini Dutch berhasil mendapatkan satu player juga.
Satu orang sudah terlihat di bagian bawah. Namun kali ini akankah coba untuk di-revive satu player Azril yang sudah terjatuh. Ada Ray di bagian depan sana dengan menggunakan mini Uzi-nya. Akan coba untuk berani di bagian depan. Kembali satu gol. Dutnya berhasil disandra. Satu orang tersisa berada di bagian belakang sana. Dan poin ketiga untuk EVOS Divine. Yes, ada momen dimana nggak jadi meledak. Anti klimaks banget untuk RRQ Kazus setelah tadi ada ledakan granat yang gak berhasil melumpuhkan teman-teman dari EVOS Divine. Ditambah tadi positioning dari Rasya dan juga Ray-nya di sini cukup lihai mainin momentumnya sehingga sempat kepecah fokus dari Azril dari Abai-nya akhirnya. Dan momen tadi udah sisa Dut saja cukup diakui memang susah gitu ketika oke dia dapat satu knock tapi temennya mau ditolong, antara mau ditolong tapi ada satu player lagi dari EVOS yang juga mau memberikan serangan. Dan sekarang posisinya kita berpindah ke arah CPR. Kalau ngomongin CPR harus ini menjadi map power untuk teman-teman dari EVOS Divine. Tapi upaya hujan grenade datang dari RRQ menuju ke EVOS Divine membuat EVOS Divine terpisah. Jadi 1-1-2 dan Abai sekarat. Apa yang terjadi? Abak di depan mata seorang Abai masih bisa mundur, coba bermanuver. Abai melawan Abak dikunci tapi tiba-tiba ada 3 orang sekaligus dari EVOS Divine membuat Abai harus jatuh. Sekarang Abax yang juga sudah jatuh dan Kocel cukup sekarat. Bakal coba di pick dari sebelah kanan oleh seorang Azril dan juga Maal. Dan belakang masih ada Prince Dude tapi Rasya dapat blind spot menuju ke RRQ. Dapat 2 lagi. Ini yang dimaksud blind spot genius dari Rasya membuat angka semakin mengejar menjadi 4-5. Iya. Itu tadi entah ya apa yang memang di setup dibuat sengaja untuk nge-push langsung cepet. Aku rasa memang sengaja. Karena posisinya EVOS Divine tadi terpisah jauh-jauh. Terpisah jauh-jauh. Dia juga di follow up oleh Azril. Sekarat udah dibuat, di-casey-in, kemudian full lagi. Namun, karena terlalu lama untuk menjatuhkan satu orang ini, sehingga player lain EVOS Divine langsung ke arah sana semua. Fokusnya tadi di sana semua. RRQ masih terlalu jauh player-player. Bahkan Azrilnya yang harusnya ngikat casey di sana pun ada nggak sampai di balik-balik kontainer gitu. Susah untuk backup Abai dari jauh selain dengan casey-nya tadi. Dan ini dia. Lagi-lagi kita akan menyaksikan pertarungan seru di Pochinok kali ini. Kocel dan Abax akan berduet berhadapan dengan 2 player yang sudah berada di bagian atas. Ada seorang Dot sudah terlihat pasang 1 gol, namun akan dilempar granat oleh seorang Dot. Adanya nembak apa? Sudah terlihat ada musuh di bagian belakang. Akan coba untuk masuk ke bagian dalam rumah ayam. Azril masih sedikit kebingungan setup apalagi yang akan dibangun oleh 2 player ini. Dudes akhirnya ada di lantai 2. Maal melempar 1 flash freeze ke arah seorang Kocel. Namun Kocel kali ini memanfaatkan situasinya berada di bagian bawah. Abai sudah di bawah kali ini. Terkena tembakan, Josephnya tertrigger. Sudah harus lebih berhati-hati. Mana Azril sudah tereliminasi. Tidak ada satu player juga di bagian dalam sudah terlihat. Ada Abax akan berada dengan 1 orang berhasil terjatuh. 2 player tersisa. Dut kali ini sendiri saja. Sudah terlihat Rasya berhasil buat terjatuh. Namun ada granat dan itu dia. Kenapa diam saja tadi? 5 sama. Sayang banget RRQ. Mulai kerasa ada celahnya dan EVOS Divine langsung sigap banget manfaatin celah yang dimiliki oleh RRQ. Pick off 1, pick off 2, pisahin mereka. Dan sisanya Abax dan juga Ray memainkan momentumnya dengan sangat baik. Begitu juga dengan Kocel, gimana Kocel menjadi wingman untuk menambal lini-lini kosong dari teman-teman EVOS Divine. 5 sama saat ini skornya dan Mil akan menjadi penentuan untuk angka pertama EVOS Divine versus RRQ Kazu kali ini. Coba setup, memberikan lemparan flash freeze menuju ke arah EVOS Divine. Dan juga melakukan pelebaran pergerakan kali ini. RRQ. Maal. Cukup jauh. Oh my god. Dut sudah bakal diudak-udak, bakal dikejar-kejar sana. Cukup sekarat. Berbahaya sekali untuk Dut. Coba regroup dulu sejenak. EVOS Divine cenderung lebih leluasa main momentum mereka. Tapi apa yang terjadi? Sekarang masih ada Abax yang siap dengan snipernya di tangan. Jangan sampai coba untuk ngepick. Aduh. Penempatan duel yang kurang proper, kakinya Dudes kelihatan sebenarnya di sana. Bakal coba dicari sama Abax. Dan ini bakal coba ditarik ke arah sebelah kiri. Tembak! Setengah darah. Kehilangan tentunya seorang Abax.
Dan langsung ke kunci Abai. Coba di dulu sama Azriel. Azriel sekarat. Azriel dalam bahaya. Tapi Abax juga demikian. Dan Abai bersama Azriel di sana yang jatuh lebih dulu. Maal bisa akan memberikan cover. Karena tiba-tiba sekarang ada Abax juga yang udah jatuh knockdown. Di belakang Duce juga jatuh. Sisa satu orang lagi aja. Dan ini dia game pertama untuk EVOS Divine melawan RRQ Kazu. Itu dia. Apa yang sudah dilakukan oleh EVOS Divine di match point mereka tadi cukup berani menurut aku. Lihat pergerakan seorang Abax. Akan segera masuk ke in-game-nya sesaat lagi Survivors. Free Fire Squad Showdown di minggu keempat. Final rematch antara RRQ Kazu versus EVOS Divine. Skor sementara 1-0. 1 untuk EVOS Divine dan 0 untuk RRQ Kazu. Bisakah mereka mengejar ketertinggalan atau EVOS bisa membulatkan angka menjadi 2-0. Nah, ini dia. Teleport sudah digunakan, mundur ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Rasya terkikis darahnya. Agak berbahaya, agak fatal. Oh my god, 1 lawan 2. Bukanlah hal yang mudah. Membuat Ray harus terculik terlebih dahulu. Rasya bersama dengan Abai di sini harus menjaga posisinya. Tapi Maal, awas. Bakal berjumpa dengan lawannya sesaat lagi. 2 orang setidaknya udah ada di angle-nya seorang Maal. Tapi bakal coba di cover dengan baik oleh Abai. Dan juga Azriel tarik ke arah bawah. Dan udah ada seorang Rasya juga di grounding yang sama. Tapi kita bisa lihat gimana Dude kontribusi grenade-nya sangat on point. Mendapatkan Rasya. Dan udah kandas. Harusnya kan kemenangan dari EVOS menjadi sangat low. Karena posisinya tadi udah menjadi 4 melawan 2. Ya. Dimulai ketika Azriel dan Abai fokus ke arah kanan mereka, mau coba nangkep siapapun yang keluar ke arah kiri dari EVOS Divine itu. Tadi ada 2 player sebenarnya, ada Ray sama Rasya. Benar. Entah memang 2 player itu coba tarik mundur lagi menggunakan portal, cukup sangat sekarat, bahkan itu 1 hit itu bisa terjatuh seorang Abai tadi. Entah apa miss yang terjadi, Casey-nya tadi agak ke delay beberapa lama si Azriel sampai akhirnya memang terjatuh juga Ray-nya dan bisa di-casey-in lagi si Abainya tadi ya. Iya. Rasyahnya muter jauh, peperangan di bagian tengah. Kena A124 ternyata masih sangat kuat juga player dari RRQ Kazu. Berada di Zipway kita kali ini. 1-0 dari RRQ Kazu. Akankah diperbanyak oleh mereka menjadi 6 lebih dahulu? Atau 6 selanjutnya akan didapatkan oleh EVOS Divine. Cukup sabar kali ini 2 player, Abai dan juga Azriel. Sementara itu hal yang sama juga dilakukan Kochel dan juga Abax. Cukup berani dia. 4 putus itu Casey-nya, berbahaya sebenarnya. Namun Azriel harus menunda pergerakan di mana terkena Trail of Battle. Dan lagi-lagi lemparan granat Dutch buat 1 player sekarat. Dan diteruskan oleh seorang Maal tentunya. Ada Kochel berhadapan dengan seorang Azriel. Cukup berani kali ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Kochel? Rasya datang dari arah belakang. Sudah berhasil menjatuhkan seorang Abai juga. Bagi depan sana Azriel kali ini berhadapan dengan 1 player berhasil mendapatkan headshot. Namun Azriel pun terjatuh. Tersisa 2 player. Itu dia 2 lawan 2. Ada Maal pun ter-knockdown. Sisa sendiri saja. 1 poin pertama EVOS Divine. Wah, fatal banget sih. Maksud gua tadi EVOS main apinya udah nggak tanggung-tanggung tuh. Abax maju ke depan tanpa Casey itu. Parah banget itu. Butuh lebih dari sekedar nyali itu. Iya. Ya kan, tapi gimana jawaban dari RRQ lumayan gue pertanyakan tadi. Pas momen Azriel muter balik badan ke belakang dengan posisi nge-reload, yang padahal dia bisa tetap stay di situ aja sambil reload. Itu dia masih bisa punya upaya trading lagi. Gue ngerti, dia tadi habis nge-pick, kena beberapa, mau reload. Tapi nggak perlu balik badan dan menghindar ke compound, stay di situ aja sebenarnya dengan damage mini Uzi. Masih possible untuk fight back sebenarnya. Dan itu adalah momen dari letak kekalahan RRQ. Dan kita lanjut ke map selanjutnya. Masih belum selesai aksi dari Grenade Dudes. Tapi Ray kali ini memberikan perlawanan dan di jump shot Abax. Dudes di jump shot Abax adik-adik. Itu dia lemparan Trail of Battle. Abax-nya masuk ke bagian dalam. Dia dari atas itu tadi coba untuk mengepung 3 player itu. Masalahnya Azriel terjatuh duluan. Entah dia cooldown atau tidak, tadi kita nggak lihat. Kalaupun nggak cooldown kan bisa backup. Kalau nggak jatuh ya, kalau nggak terknock itu bisa backup si Abai. 2 player sudah terjatuh, sisa 1 susah banget. Maalnya juga ketangkap ternyata di tempat yang berbeda. 2 sama kali ini sangat panas. Pertandingan yang sangat panas pada hari ini yang sedang kita saksikan. Ada 2 player.
Azril dan Abai akan berhadapan dengan seorang Abax juga Kocel tentunya. Sangat berani antara rusher kedua tim ini. Satu buah granat lempar ke bagian depan sana. Belum mengenai siapapun. Azril terkena HP-nya sedikit. Coba untuk tarik mundur lagi. Terus melakukan follow up. Rasya berpindah ke sisi kiri. Tertangkap sudah. Tersisa 65 saja. Namun Santinonya buat Rasya kembali ke posisi sebelumnya. Bayi berada di bagian atas, namun Kocel berhasil diledakkan oleh seorang dude. Abax tertangkap. Ray sendiri saja, Ray. Masih coba untuk berjuang, namun kali berhasil dibuat terjatuh. Rasya tersisa sendiri. Mini Uzi sudah ada di tangan. Gimana caranya harus berhadapan dengan 4 player dari tim RRQ. Kazu sudah ada di bagian bawah 1 player. Sudah kelihatan juga headshot berhasil dilakukan. Menangkap 1 player dari tim RRQ. Namun Azril begitu tangguh untuk menghadapi Rasya. Nah, itu adalah apa yang gue sampaikan tadi seputar Mini Uzi ya. Kayak kalau tadi kita lihat gimana Abai ngabisin magazine Mini Uzi tanpa ditahan, tanpa harus di reload dulu. Gak apa-apa, geber aja Mini Uzi tuh. Karena emang damage-nya masih bisa bakal nge-spray ke target gitu. Dan itu yang terjadi ketika lu bisa ngerti memaksimalkan senjata Mini Uzi. Itu satu. Tapi yang kedua, momen dimana tadi Rasya udah dapet posisinya Maal. Sayang banget Rasya nggak sempet memberikan tembakan, malah Maal duluan yang memberikan tembakan. Itu yang jadi anti klimaks. Itu sayang banget. Itu banget Rasyanya tadi. Yap. So, kita lanjut ke arah Rustown. Kali ini kita bisa lihat udah sama-sama ada di atas. Azril. Coba lempar, jual beli serangan, jual beli grenade kali ini. Tapi Azril kehilangan setengah darahnya. Menuju ke arah Azril kali ini. Azril udah lumayan kekurung. Agak fatal. Dan Abai sekarang bermain api. Giliran Abai bermain api. Dapat satu, tapi tukar satu. Turun ke bawah Abaxnya. Cukup sekarat. Dan Azril masih bisa memberikan pertolongan. Dudes juga bisa menculik player dari Evos Divine kali ini. Bakal dicari juga sama Rasya. Oke, nggak dalam jarak pantau dari seorang Rasya. Ketangkap. Kepage jatuhnya Rasya di situnya. Dan ini dia perlawanan lanjutan dari RRQ Kazu. Itu berani banget ya. Abainya sendirian ke depan sana. Posisi dia di tengah-tengah 2 player tadi. Sampai akhirnya memang terjatuh lawannya, tapi dia terjatuh juga. Situasi memungkinkan Azril datang ke sana coba untuk di-revive Rasyanya. Itu yang aku bilang tadi. Kalau momen 1 lawan 1 Maal Rasya, bisa Maal itu sebenarnya menjatuhkan. Nah, itu yang tidak kita lihat di game pertama tadi. Akhirnya terjadi di game kedua ini beberapa kali. Kayak di match side tadi, Rasyanya harus pakai Santino menghindari Maal. Sampai akhirnya Rasya ketahuan udah stay di sana aja. Mungkin juga sudah tahu Maal ini siapa. Orangnya diem aja di sana. Biasanya posisi dari sniper tuh kayak gitu. Betul. Dari jauh untuk memberikan damage bantuan ke teman-temannya. Dan Abax Kocel berbahaya kali ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Abax maju di bagian depan. Sudah saling tembak kali ini. Ada flash freeze juga bakal dilempar ke bagian depan sana antara 2 player. Ini Abai bermain granat. Abai terjatuh, tersisa Azril. Namun Azril masih bisa menjatuhkan. Revive Tifa dilakukan. Langsung dikasihin. Wow, sayang. 2 player harus terjatuh dari tim Evos Divine. Ray dan juga Rasya di tempat yang berbeda tidak bisa memberikan pertolongannya. Abai berhasil menjatuhkan Rasya. Tersisa Ray seorang diri kali ini dengan menggunakan parvalnya. Sudah dikunci posisinya oleh seorang Maal di bagian depan sana. Nongol sedikit berdiri. Berdiri akan terjatuh. Hati-hati. Clue yang diaktifkan juga oleh seorang Ray untuk mengetahui di mana saja posisi player. Masih ada perlawanan yang akan dicobakan oleh seorang Ray dari bagian atas. Itu sudah di-scope. Minimal Maal sama Dude sudah nge-scope ke arah sini nih. Berdiri aja hilang kepala itu. Zona sudah mulai menyusut. Gak ada opsi lain dan itu dia. Akhirnya 1 hit Dude dilanjutkan terkena zona juga sedikit menjadi poin eliminasi buat Dude. Gila ini Abai mainnya reckless banget sih. Tadi udah depan-depanan 2 lawan 2, nge-charge grenade sampai meledak di tangan. Sempetnya. Orang udah tinggal adu pick aja gitu ya kan, adu nge-spray. Tapi kalau Abai beda tadi mainnya. Tapi udah. Hasilnya tetap masih menjadi kemenangan untuk RRQ Kazu. Dan nggak bisa dipungkiri follow up dari Azril. Itu menjadi penembus dosanya dia di round sebelumnya menurut gua. Parah. Jadi fair enough. So, kita akan lanjut ke round selanjutnya Evos Divine. Hati-hati. Oke, udah naruh Santino di belakang. Langsung lebarin sayapnya ke kiri seperti yang Bung Surya bilang. Rasya selalu melakukan pelebaran sayapnya ke sebelah kiri. Dan bakal coba di-rush di arah titik sebelah kanan. Cukup berbahaya, tapi itu dia. Di depan mata sudah terdapat 2 player dari Evos Divine. Dan RRQ pun lumayan kelimpungan, tapi Maal lagi memberikan kontribusinya setelah tidak nampak di game pertama. Abai juga mendapatkan 1
point dengan grenade-nya. Itu di atasnya udah kelihatan di mata seorang Rasya. Tapi ini menjadi waktu yang cukup lama sehingga RRQ pun menjadi cukup produktif untuk mendapatkan sisa player dari EVOS Divine. Sekarang giliran Rasya yang tersisa sendiri saja. Cukup berbahaya. Langsung dihabisin dengan sangat baik oleh Maal. Susah banget memang EVOS Divine tadi untuk naik melakukan war di bagian atas sana. Gak sempat melakukan lemparan granat karena abaynya di posisi open kayak gitu aja berani banget maju ke depan, diterobos saja. Dia tahu di depan dia ada orang. Dia chemistry-nya itu gimana ya dua orang ini, Azril Abay ini. Untuk chemistry-nya sudah bagus banget. Kapan harus menggunakan Casey ketika Abaynya sekarat tadi aku perhatiin, Casey-nya bisa ditekan. HP Abay juga nggak full gitu. Sebenarnya bisa digunakan tapi ditahan, bener-bener ditahan dulu. Digunakan ketika timingnya sudah tepat banget. Intellect Center kali ini akankah menjadi kemenangan untuk RRQ Kazu di match point ini? Rasya satu hit sudah mengenainya, dibuat tidak sempat untuk melakukan backup karena sudah akan sampai saja Abax terjatuh. Itu dia Casey-nya memberikan follow up. Dua player bahkan sudah tertekan. Masih ada Kocel, tersisa Kocel, ternyata satu orang saja berhadapan dengan Funfire. Dan ini dia RRQ Kazu mendapatkan poin pertama menjadi 1-1. 1-1 yang artinya kita bakal ada special rules, teman-teman, untuk kedua kalinya. Keren. Ini. Karena banyak glue wall juga, ketahuan posisinya Clue. Benar. Tinggal ngurung aja pakai glue wall, ngedelay beberapa waktu, temennya datang ngebantuin, udah. Iya. Dan yang sering kita bahas juga, kalau udah mengurung diri sebenarnya malah jadi senjata makan tuan, Bung. Iya, kadang gitu yang terjadi. Dan ini dia Survivors. Round pertama kita di game yang ketiga, Special Rules. Dengan menggunakan Nairi sepertinya beberapa player sudah terlihat. Itu dia, akan cepat aja Abai berada di bagian depan. Pertama berada beberapa player di bagian depan sana. Sudah terlihat satu player EVOS Divine akan masuk dari bagian belakang. Sudah Rasya sudah terlihat. Salah satu player sudah berhasil terjatuh, namun Azril dan Abai masih coba untuk bertahan. Dua player RRQ sudah dijatuhkan. Masih coba untuk memberikan perlawanannya. Rasya datang, masih dilakukan oleh seorang Abai dan Kocel. Maju ke bagian depan, hasil dijatuhkan 1 poin pertama EVOS Divine tanpa ada yang terjatuh. Keren. Maksimalin banget ya. Unlimited glue wall dan juga kombinasi dari si Nairi-nya. Oh wow. Tadi ada yang pakai, si Shani tuh. Tadi ada yang pakai Shani sama si Antonio apa? Ray kalau nggak salah tadi. Ray sama Abax ternyata. Oke. Menambah 2 poin. Iya. Shani apa Olivia sih? Olivia. Iya, Olivia ya. Gue suka ketukar Shani Olivia tuh, bentukannya mirip dia. Kembar soalnya. Iya. Dan ini dia lanjutan round kita. Masih antara EVOS Divine melawan RRQ kali ini. Terlihat udah ada yang bahkan masang bonfire tadi. Dan ini dia. Mereka coba melebarkan sayap. Oh, Rasya udah siap dengan shotgun mercon ya, atau shot blaze. Hati-hati, Abax sama Ray. Mereka cenderung bakal regroup. Oke. Ingat teman-teman, ini adalah special rules dari Free Fire Squad Showdown. Dan harusnya belum ada kontak langsung, tapi Rasya ternyata terkena damage konstan dari anak-anak RRQ Kazu dengan mini Uzi yang mereka gunakan masing-masing. Regroup dan balik lagi. Mengingat kita ingat Nairi ini juga nambahin hold gitu ya kan ketika di hit glue wall-nya, menjadi sangat merepotkan. Bonfire di mana-mana di sana dari RRQ membuat anak-anak dari EVOS lumayan ketutup dan oke. 1-2-4. Udah sekarat. Satu orang jatuh knockdown. Azril di sana jatuh knockdown. Masih bisa di revive. Abax kejebak sendirian. Sekarang harus 1 lawan 2. Tapi di dalam Abai knockdown. Berbahaya sekali, menjadi korban, langsung di wipe out begitu saja oleh EVOS Divine. Ya, ini terlihat agresif dari EVOS Divine-nya. Mereka coba untuk ngambil kill dari base mereka tadi, nggak nemuin siapapun di sana. Kompaknya mereka berempat, nggak bisa siapapun. Lihat apa yang dipegang Rasya, M590. Nggak bisa tuh dia ada di bagian belakang. Maksimalin juga apa yang dia gunakan selanjutnya. Ayo, ada orang pasang glue wall, kalau memang masih bisa dimaksimalin, udah ditembak aja, digedor aja pakai Iris juga yang dia gunakan. Ya, apalagi Iris ini kan kadang ada beberapa spot yang bisa
secara tidak langsung memberikan damage ke arah tim lawan. Betul. Walaupun ketutup kayak lantai 1, lantai 2 kayak gitu tuh M590 itu. Benar. Sudah berada dalam ternil kali ini kita ada seorang Maal berada di bagian atas, secara vision harusnya lebih leluasa. Ray sendiri saja berada sebelah kiri, harus berhadapan dengan 3 player yang sudah kita lihat. Namun Rasya menyusul Maal yang sudah berpindah secara posisi. Akankah airnya akan digunakan kali ini oleh seorang Rasya? Namunnya tidak, ternyata cukup pede, berani maju sendiri saja. Bak sudah ada di depan sana, Ray-nya akan regroup bersama teman-teman yang lain. 4 player menumpuk. Rasya di bagian atas menunggu kode saja dari teman-teman yang lain apabila berhasil menjatuhkan 1-2 player mungkin dari RRQ Kazu. Kali ini Azril cukup karat, beberapa duel akan dipasang untuk menambah hal point yang sudah berkurang tadinya dari seorang Azril. Tentunya itu dia. Coba untuk memberikan serangan buat player, 2 player bahkan dari tim RRQ Kazu berhasil buat terjatuh dengan Azril dan juga itu kali ini Empa yang sudah ternakan. Abbas terjatuh bagian bawah dan selesai kali ini 3-0. EVOS Divine unggul. Wow, mekanik sangat berbicara di sini Bung Surya. Betul. Ya kan, nggak banyak eksekusi dari RRQ berhasil, bahkan bisa dikatakan tidak jalan sama sekali. Karena apa? Unlimited duel. Jadi positioning yang coba diciptakan sama RRQ serasa tidak ada dampaknya sama sekali. Karena memang manuver yang bisa dilakukan oleh individu-individu dari EVOS Divine ini luar biasa sekali dengan unlimited glue wall-nya. So, kita bakal lanjut di Brasilia 13. Oke. Setup coba dilakukan. Oke, A1, 2, 4 dan Homer maksud gua. Sudah dilemparkan. Nah, itu dia. Coba dijaga dari sebelah kanan oleh Rasya. Langsung dimaju nama Abai. Semangat banget Abai. Sama dengan Maal. Maal. Sekarat. Bahaya. Tarik dulu Maal. Hati-hati. Di belakang udah ada Ray yang siap berjaga-jaga. Udah dibuka bonfire juga. Rasya cari orang dan Maal kenok. Azril kenok. Dot kenok. Sisa Abai. Kandas RRQ. Selangkah lebih dekat menuju 2-1 untuk EVOS Divine. Itu dia 4-0. Tumben. Tumben. Apa ini? 4-0 untuk RRQ Kazu. Kesulitan sepertinya. Aku rasa Rasya itu main juga, akhirnya main ya. Ada player RRQ numpuk 4 ya, di balik glue wall. Aktifin Irish, ditembak ke arah glue wall. Oke lah mungkin Joseph atau kalau nggak kena Josephnya, kalau Josephnya nggak ada tadi, akan nandain 4 orang itu. Asli, deket soalnya. Iya deket. Jadi tinggal makanya kita ngelihat Rasya tadi sempat ngelebar jauh, Ray-nya ngelebar jauh sampai akhirnya mengerucut ngepung sudah player RRQ. Dan itu bisa juga akan dilakukan oleh RRQ di Brasilia rumah 7 ini. Rasya kali ini dengan AWM-nya sudah berada di bagian atas bersama dengan seorang Good. Mal di bagian depan sana. Hati-hati tetap jaga jarak, jangan terlalu jauh biar Olivia-nya maksimal gitu jaraknya 1 meter doang ya. Azril ditutup pakai claw. Kesel itu Azril. Udah, hati-hati offside teman-teman yang lain dari EVOS Divine. Namun Abbas cukup berani. Digocek oleh seorang Abai kali ini. Sudah terjadi perdemekan di mana Maal harus menggulung tangannya biar lebih cepat menambah HP-nya. Abai sendiri saja. Paksa Abai. Masih ada beberapa gol yang dipasang untuk menggocek gerakan yang dilakukan oleh seorang Abbas. Namun Ray fokus ke arah 2 player yang ada di depan sana. Didas lagi oleh Abai. Regroup sama teman-teman yang lain. Namun Maal berhasil ditangkap kali ini dari arah belakang. Masuk Rasya namun berhasil dijatuhkan. Namun dutnya pun terjatuh. Azril berhadapan dengan seorang Abax. Masih ada follow up dari Casey yang dilakukan tadi. 4 lawan 2. Azril dimanfaatkan. Satu player Rasya berhasil buat terjatuh. Ada gol yang menghadang pergerakan dari EVOS Divine. Azril masih kedap-kedap. Namun Abai juga sekarat. Terkena dia. Kita berdiri saja kali ini. Azril berhadapan dengan Rasya. Double kill. Ini dia Azrilnya. Terjatuh 5 angka. Ya ampun, 5 angka. Untuk EVOS Divine nampak sekali dari RRQ Kazu tidak memiliki kapasitas bermain di Unlimited Glue Wall. Bingung, biasa nge-setup. Abis itu musuh kelok, musuhnya bisa kaburnya gampang banget karena Unlimited Glue Wall kali ini Bung Surya. Dan terasa sekali tidak adanya kontribusi. I mean, sampai round kelima ini RRQ belum ada yang nge-kill satupun.
Sementara dari Force Divine itu asisnya 12-13 tadi. Asis doang. Asis doang. Asis doang. Iya, ini 0-0-nya RRQ ini yang paling nol nih. Ya, ini parah banget. Dan lo lihat sekarang Abai udah knock lagi, udah ke end lagi. Udah sisa 2 lawan 4. Oke, malah dari grup. Dude sampai pakai double vector, sekulus itu Dude. Menggunakan double vector kita lihat. Nah, itu dia didouble-in sama Abax loh. Dan Dude kandas gitu aja. 4 lawan 2. Ini nampak sekali dari RRQ sepertinya menyerah. Di special rules kita. Adriel kandas, sisa Maal. Hingga loncat-loncat. Menggunakan sniper, tembak, miss. Buka keluar, dikejar-kejar. Dikejar-kejar warga EVOS. Dikejar-kejar warga EVOS. Disamperin serombongan EVOS melawan satu Maal. Dan Maal, hasta la vista. Ini dia 6-0. EVOS Divine melawan RRQ Gansu menjadi 2-1. Grand rematch yang luar biasa sekali di special rules kita. Unlimited Global berhasil dimenangkan secara mutlak tanpa kill sama sekali. Bahkan tanpa poin sama sekali. Kok bisa maksudnya ini RRQ bukan